Oke, teman-teman, eh, judulnya kan hari ini Define Your Passion. Ya, cuma aku ganti judul, tapi isinya sama, teman-teman. Ya, jadi pas lagi nyiapin bahan, ya sambil merenung, kayaknya judulnya lebih baik yang ini, gitu. Nah, PowerPoint aku udah kelihatan. Nah, sebenarnya ini lagu, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tahu lagunya Pak kan ada lirik lagu tuh Aku Memilihmu Tuhan ya. Jadi waktu siapin bahan ini, sebenarnya judulnya yang tadi tuh Define Your Passion gitu. Cuman begitu lihat isinya, oh ya udah deh, teringat lagu ini gitu. Teringat lagu ini, lagunya Pak Eras. Ya, sayangnya aku nggak bisa nyanyi. Kalau aku bisa nyanyi, bisa main gitar, mungkin kita nyanyi dulu lagunya. Cuman aku nggak bisa nyanyi, teman-teman. Ya, nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa dengar sendiri lagunya Om Eras ya. Aku memilihmu Tuhan. Ya, I chose you God. Nah, teman-teman, kita akan baca dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita hari ini membedah sebuah kisah tentang kisahnya Yusuf. Gue yakin teman-teman pasti udah tahu banget ya kisah ini ya. Kisahnya Yusuf. Di sekolah minggu kita udah sering dengar ya. Mungkin juga di gereja teman-teman masing-masing juga udah sering dengar ya diceritain soal Yusuf. Yusuf itu selalu identik dengan satu kata, apa, integritas ya, pria yang berintegritas, orang yang berintegritas. Ya, nah kita mau lihat lagi kisah Yusuf ini, teman-teman. Bagaimana Yusuf ini bisa menjadi salah satu tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama yang hidupnya itu menurut aku ya, hidupnya itu memuliakan Tuhan, teman-teman. Oke, kita baca Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat 1 sampai 6 mungkin ada yang bersedia membacakan, volunteer. Silahkan, adakah yang bersedia? Kira-kira ada? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Boleh teman-teman yang mau langsung Nah, unmute aja. siapa kira-kira yang bersedia? Kejadian 39 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 6 dulu deh, siapa? Velin. Oh, Velin. Silakan, Velin. Ya, saya mau coba. Jadi ayat 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Ataupun terima kasih. Oke, ayat 7 sampai dengan ayat 10. Siapa yang bersedia? Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada? Mungkin gantian dari cowok boleh, tadi udah perempuan. Oke, satu cowok siapa yang mau baca? Silakan. Dindin nih, boleh nih kayaknya Dindin. Silakan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripada padaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku.
selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Oke, thank you teman-teman. Nah, teman-teman, dalam hidup ini kita pasti selalu diperhadapkan dua pilihan. Ada Tuhan, ada setan. Nah, gue mau tanya nih, ya, kalau ada dua gambar ini, ada Tuhan Yesus sama, ya lu tau lah di sini setan ya, yang sebelah kiri ini setan. Kira-kira kalau lu disuruh pilih, teman-teman, lu mau pilih yang mana? Gue yakin kita semua pasti pilih yang kanan, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Tapi sayangnya begini, teman-teman, iblis itu pinter, ya iblis itu cerdik, ya dia nggak mungkin datang sama kita itu dalam rupa yang seperti ini, yang kayak digambar, yang ada tanduknya, ya badannya kayak orang kena api begitu kayak di film-film, lalu mukanya serem. Gak mungkin. Dia kalau datang ke kita dengan bentuk begini, manusia pasti kabur semua. Orang pasti bertobat semua, memilih untuk ikut Tuhan. Nah, waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis itu datang bukan dalam rupa yang seperti ini. Ya nggak tahu juga ya nggak tahu juga. Tapi yang pasti ketika iblis datang, yang iblis tawarkan kepada Yesus itu ya bukan dalam bentuk fisiknya ini. Ya, Yesus mana mau menyembah iblis yang seperti ini. Ya, dan Yesus memang tidak mau menyembah iblis begitu. Tapi yang iblis tawarkan apa sih? Yang iblis tawarkan adalah seisi dunia kan, seisi dunia. Nah, kita kalau lihat kota ini aja teman-teman, kita pasti pengen ada keinginan untuk ke sana. Ya. Kalau kata orang nih kota cinta ya, kota Paris, Menara Eiffel. Ya, kita kayak pengen bohong kan nih kalau kita nggak pengen ke sana ya, apalagi kalau gratis begitu kan. Wah, pengen banget. Kita lihat dari atas aja, lihat dari gambar aja nih udah kelihatan indah banget gitu. Tadi gue sempat searching ya, gue cari gambar kota yang bagus, salah satunya ini ternyata. Oh iya, bagus ya. Kita bisa bayangkan kita bisa makan tuh di atas Menara Eiffel ya, berdua mungkin dengan cem-ceman kita atau dengan pacar kita. Waduh, itu kayaknya kayak berkat gitu ya, sesuatu yang Tuhan kasih begitu. Ya. Rata-rata umumnya kita pasti pengen kalau dikasih secara gratis gitu. Misalnya Ko Abed bilang, "Ayo semua anak home Nusantara 3 Koko bayarin, pergi ke Menara Eiffel ya, ke Paris." Wah, gue yakin pasti semua daftar. Daftar pasti. Yang kerja pasti cuti dulu. Ya berapa hari gitu cuti ya. Tiket pulang pergi makan hotel Ko Abed bayarin. Amin gitu dong ya. Amin gitu. Wah, kita pasti mau ya. Gue juga mau ya. Kalau bisa nanti ntar gue bilang, Ko Abed ada yang bawa renungan pagi nggak? Gue bisa nih. Gitu. Yang penting gue ikut nanti ikut turnya. Dia pasti pengen teman-teman, pasti pengen. Ya. Nah, lu bayangkan gimana dengan waktu itu Yesus. Ya. Yesus dibawa sama iblis di atas hubungan bait Allah ya, di atas bait Allah, lalu diperlihatkan seisi dunia gitu. Bukan cuma Menara Eiffel doang, satu dunia. Ya, lu gua kasih semuanya kalau lu menyembah aku. Ya, kalau lu sembah gua Yesus, lu gua kasih satu dunia ini. Gitu. Nah, tapi Yesus nolak. Yesus nolak. Nah, dalam hidup kita ya, teman-teman ya, kita tuh sering diperhadapkan begini. Lu mau ikut Tuhan atau pilih setan gitu. Tapi yang uniknya setan tidak yang tadi, dia tidak menampilkan dirinya dalam wujud yang serem. Tapi yang dia tampilin ini yang kayak begini. Yang dia tampilin ini keindahan, kenyamanan, kehidupan di bumi ini. Yang seringkali kita nggak beranggapan itu dosa. Ya, oh nggak dosa kok, menikmati hidup nggak dosa. Ya emang nggak dosa begitu. Tapi ntar dulu nanti kita akan bahas dari kisah Yusuf ini. Ya, dikatakan dosa itu seperti apa, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita baca kisah Yusuf tadi, ya, yang menariknya di ayat-ayat pertama atau kedua ya, itu dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf sampai di Mesir, lalu ke tempatnya Potifar, dan Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan ada kalimat selanjutnya, sehingga apapun yang ia kerjakan berhasil. Pencobaan itu, teman-teman, datang bukan ketika tuh dalam keadaan kita yang gak enak, bukan. Pencobaan itu datang bukan ketika kita lagi susah, miskin, ya. Bukan hanya itu, ya itu bisa jadi pencobaan juga seperti Ayub, ya.
Tapi pencobaan yang tanpa kita sadari datang itu adalah ketika Tuhan itu lagi menyertai kita, teman-teman. Ketika Tuhan menyertai hidup kita, disitulah kita akan siap-siap menghadapi pencobaan. Ketika Daud dipilih sama Samuel, ya, dipilih Tuhan melalui Samuel untuk jadi raja, pencobaannya datang. Dia udah nyaman hidup, ya dia pinter, ahli strategi dalam peperangan, ya banyak bangsa ditaklukkan sama Israel pada zaman Daud. Sehingga apa? Pada waktu berperang dia nyantai. Dia nggak perlu turun ke lapangan buat ngalahin musuh. Dan waktu nyantai di atas istana, dia lihat Bathsheba lagi mandi. Pada waktu itu, padahal Daud adalah orang yang dipilih Tuhan. Aku memilih orang ini. Dan Tuhan bilang ke Samuel, jangan lihat parasnya, aku melihat hati. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita ya, kan kita sering berpikir ya, Kak, kenapa sih ikut Tuhan tuh susah? Ya gue mau serius ikut Tuhan, tapi seringkali godaan banyak. Ya. Padahal bukan hal-hal yang secara moral umum tuh jahat. Kayak misalnya, mungkin kita bukan orang yang diperhadapkan pada keinginan untuk mencuri atau nggak mencuri. Ya. Tapi dari hal kecil mungkin perasaan ya, baper aja deh, baper. Gitu ya. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi dari hal kecil aja, baper aja kita seringkali miss gitu, seringkali kita gagal. Ya. Nah, teman-teman lihatlah Yusuf. Pencobaan itu datang ketika apa? Tuhan menyertai. Ketika Yesus datang ke bumi, dia mau menggenapi misi Bapaknya di sorga, iblis datang mencobai dia. Makanya teman-teman, ya berbahagialah kita kalau kita tuh dapat mendapatkan berbagai macam pencobaan. Ya, itu artinya apa? Kita ini orang yang serius mau ikut Tuhan, teman-teman. Ayub dicobai karena dia orang yang saleh. Dia takut akan Tuhan. Yang jadi masalah adalah begini. Kalau misalnya kita hidup kayaknya terasa nyaman, kayaknya nggak ada masalah ya, serba lancar, pendidikan, kerja, semuanya serba lancar, sekolah, kayak semua serba lancar, hidup tuh kayaknya flat datar gitu, ya, nggak ada masalah. Ya, itu justru perlu ditanyakan, kekristenan kita tuh sungguh-sungguh nggak sih dalam Tuhan? Kekristenan kita tuh sungguh-sungguh nggak sih dalam Tuhan? Karena orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika Tuhan sertai ya, setan itu nggak senang. Ya, makanya setan kasih pencobaan. Dan tujuan pencobaan itu sebenarnya ya adalah untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman baca Kejadian 39 sampai habis nanti, kita udah tahu kok endingnya apa. Dikatakan di ayat terakhir dari pasal 39 itu, Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf itu tidak mau tidur dengan istrinya Potifar. Tuhan sertai dia. Walaupun Yusuf akhirnya mendekam dalam penjara, teman-teman. Ya. Nah, tapi kehidupan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ya, semakin kita ikut Tuhan, semakin kita serius mau mencintai Dia, mau meninggalkan apa yang menjadi mungkin kesenangan kita yang mana Tuhan itu nggak suka, ya meninggalkan setiap berhala dalam hidup kita. Disitulah pencobaan itu akan muncul, teman-teman. Ya. Nah, tadi ada satu kalimat di ayat 6 itu bilang begini, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan apa? Elok parasnya. Ayat 1 sampai ayat 6 di awal kalau kita baca, teman-teman, itu menceritakan apa sih? Penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf kan? Datang ke Mesir, ketemu Potifar, lalu Tuhan sertai segala pekerjaannya berhasil dan lain sebagainya. Sampai di ayat 6 yang paragraf pertama, ya bagian pertama. Lalu begitu masuk ayat 6 yang selanjutnya, ayat 6 bagian kedua, mau masuk ke ayat 7, itu ada kalimat peralihan. Nah, orang sering lupa kalimat ini. Adapun Yusuf, ya, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau teman-teman tadi baca di PowerPoint aku bold kata-kata ini. Aku bold. Penulis Alkitab sedang memberitahukan inilah titiknya di mana Yusuf itu mengalami pencobaan. Karena apa? Sikapnya elok, ya, dan wajahnya itu elok. Sikapnya manis dan wajahnya itu elok. Sikapnya manis itu berarti sifatnya, watak karakternya itu baik. Jadi ini orang baik. Elok wajahnya itu berarti tampan, berarti ganteng. Ya. Dengan kata lain apa sih penulis Alkitab menjelaskan sikapnya dan juga elok rupanya?
baik dari segi fisik sampai segi keadaan batinnya, perilakunya, Yusuf ini orang yang baik di mata Allah. Ya, kan sering tuh ya kita suka ditanya gini, lu kalau mau punya pacar, mau cantik atau ganteng ya, cantik ganteng, tapi nggak cinta Tuhan, atau nggak cinta Tuhan tapi nggak cantik nggak ganteng, gitu. Gue dulu inget tuh, kalau teman-teman tahu Gren ya, kok Gren kan dulu satu seminari, dia nanyain gue, lu kapan dapat jodoh gitu kan, dia bilang kita tuh nggak bisa semuanya bro, dia bilang ke gue gitu, nggak bisa semuanya. Maksudnya apa nggak bisa semuanya? Ya lu harus pilih, lu mau yang cantik tapi nggak cinta Tuhan, atau yang cinta Tuhan tapi nggak terlalu cantik bro, gitu. Ya, gue mikir waktu itu, gue mikir ya kayaknya ada deh cantik cinta Tuhan juga, ya kan, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin, walaupun kecil tuh nggak mungkin nggak ada. Nah waktu gue baca ayat ini ternyata bener loh, ini Yusuf ada loh, tapi ini Yusuf versi cowok ya, dia ganteng dan cinta Tuhan, ganteng dan cinta Tuhan. Coba lu yang teman-teman perempuan ya, siapa sih yang nggak pengen nikah sama Yusuf? Ganteng, cinta Tuhan, plus ada plusnya apa? Kaya. Ya nggak sih, dia orang nomor 2 loh di Mesir loh. Dia bukan orang Mesir, orang suku lain, tapi dia orang kaya nomor 2. Ya siapa sih perempuan yang nggak mau? Kalau Yusuf hadir hari ini ya, dia bisa diibaratkan tuh begini. Dia tuh ganteng, cinta Tuhan. Dia wakil presiden, masih jomblo. Kalau dia datang ke Home Nusantara 3, lu mau nggak sih? Oh pasti mau lah, nggak mungkin nggak mau. Ya, apalagi masih jomblo. Masa Yusuf kok abet deh? Coba ganteng, ya kan, cinta Tuhan. Nah, wakil apa nih? Wakil Yusuf kan orang nomor 2. Oh, wakil tunas remaja di pelayanannya di Arta Gading. Wakil tunas remaja tuh. Coba. Siapa coba yang nggak mau? Ya, makanya siapa nama pacarnya? Bella ya, Shannon Bella ya. Shannon mau sama Koabet, ya kan. Adapun Yusuf itu elok sikapnya, ya, dan elok parasnya, ya, manis, ya. Jadi secara fisik, ya, udah ada emat-emat hati. Ya. Jadi secara fisik ataupun secara sifat, Yusuf ini orang yang sangat baik di mata Allah dan juga di mata manusia. Makanya pencobaan itu datang. Makanya teman-teman ya, yang merasa diri ganteng, merasa diri cantik, ya jangan sombong. Kenapa? Ingat, semakin ganteng, semakin cantik, pencobaan semakin banyak. Ya, satu kali gue ngobrol ya sama salah satu temen. Ini perempuan bukan cowok. Ya, ini temen ya, teman. Ngobrol ya, dia bilang begini, Kak, sebenarnya Kak, dia merasa diri cantik gitu ya. Menurut gue sih biasa aja, tapi menurut dia cakep gitu. Kak, sebenarnya Kak, kayak gue nih Kak, gue kan punya muka cantik Kak. Ya gue ngaku aja, iya. Terus kenapa? Ya, sebenarnya tuh banyak pencobaan loh Kak. Gak enak. Orang tuh pengen banget ya, pengen punya muka cantik. Tapi gue ngerasain Kak gak enak. Kenapa emang? Ya Kak, gue sering berapa kali tuh mau dilecehin, dia bilang gitu. Ya, ketemu teman kerjanya mau dilecehin, ya seperti itu. Dia bilang, jadi nggak enak Kak. Kemana-mana banyak incaran cowok. Oh gitu, ya. Nah itu menandakan pencobaan banyak. Itu dari muka aja. Ya. Nah lu bayangkan kalau sifatnya juga baik, cinta Tuhan. Ya. Nah makanya semakin orang ya punya sifat baik, ya, semakin orang punya karakter yang mencerminkan hidupnya Kristus, ya, pasti pencobaan itu akan datang kepada dia. Tapi teman-teman jangan takut kalau gitu, ya kalau gitu Kak gue mau jadi orang baik. Nah gue tuh sering mikir gini teman-teman, ya, karena jadi orang Kristen, ya terutama kita yang udah dengar khotbah tuh yang kayak gini ya, hidup suci segala macem, ya, seringkali itu ada rasa hopeless juga loh. Gue pribadi ada loh. Aduh, gue masih suka misalnya marah begitu ya. Karena salah satu kelemahan gue tuh di temperamen. Ya. Temperamennya dalam arti bukan yang gimana-gimana sih. Hal simpel sih. Kayak misalnya gue ini kan hobi gue baca. Hobi gue baca ya, lagi baca buku, lagi belajar. Nah misalnya lagi hobi kayak gitu, baca serius ya. Tiba-tiba ganggu misalnya orang tua atau adik gitu ya. Waduh tuh temperamen bisa naik. Kadang suka marah sendiri. Nggak bisa, ntar dulu. Diminta tolong apa, gue bilang ntar dulu gitu ya. Itu aja kadang hal kayak gitu bisa miss begitu, bisa
gagal gitu. Aduh, gagal juga gua. Nah, seringkali itu hopeless juga gitu. Nah, gila, apa bisa ya Tuhan ya? Eh, hidup tuh benar-benar seperti apa yang Tuhan mau gitu ya. Tapi waktu gua baca kisah Yusuf ya, gua siapin bahan ini ya. Oh iya, karena emang benar. Semakin orang dia punya gairah akan Allah ya, tekad mengasihi Tuhannya tinggi seperti Yusuf ini, dia pasti akan mendapatkan berbagai macam pencobaan. Tapi ya pencobaan itu yang tadi di slide yang tadi kita lihat, tujuannya apa sih? Sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Ayub waktu dicobai, Ayub berkata apa? Kalau Engkau mencobai aku Tuhan, aku akan timbul seperti emas. Nah, kita bisa nggak? Waktu kita diperhadapkan pilihan, ya, berbuat dosa sama nggak berbuat dosa. Kita bisa nggak berkata, Tuhan, kalau Engkau kasih aku pencobaan, kasih aku tantangan, bukan tantangan ya, kasih aku pilihan antara berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, maka lihatlah aku akan timbul seperti emas. Wah, itu susah loh. Kalau gue pribadi, jujur gue belum berani banget ngomong kayak gitu. Ya dalam doa mungkin ada, tapi kalau untuk terus-terusan gue pribadi belum. Ya, tapi harus, ya harus teman-teman. Karena Ayub pun berkata seperti itu Ayub. Itu Ayub, teman-teman. Itu Ayub. Ya. Nah, makanya waktu istri Potifar memandang Yusuf dengan berahi, ya, kan dikatakan kan sekali waktu. Ada kata sekali waktu. Cuma 2 kata itu aja sebenarnya pengertiannya dalam. Artinya apa? Ada saatnya ketika pencobaan itu datang tiba-tiba di mana kita nggak tahu. Pencobaan itu dapat datang kapan aja, makanya harus berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8 tuh bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Daud, yang Alkitab katakan orang yang berkenan di hati Tuhan, kenapa bisa jatuh? Dia nggak berjaga-jaga. Dia udah nyaman jadi raja, dia yang tadinya miskin, cuma gembalain domba, terus jadi orang berduit, jadi raja orang nomor 1. Ya. Lalu ibadahnya kepada Tuhan juga baik. Ya. Jadi katakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi ketika perang, dia nggak mau perang. Dia nyantai. Dia nggak berjaga-jaga. Alhasil apa? Pencobaan datang tiba-tiba. Dia lihat perempuan telanjang. Dia jatuh. Dan kejatuhannya itu bersifat fatal. Bukan hanya sekedar ngintipin cewek mandi telanjang. Bukan. Tapi dia pertama, dia perkosa itu perempuan. Kedua, dia hamili perempuan. 3, dia bunuh suaminya. 4, dia membiarkan Israel itu kalah dalam perang karena dosanya. Ya, dia menggagalkan rencana Allah dalam hidup. Parah. Makanya Daud itu walaupun orang yang berkenan di hati Tuhan, satu sisi Daud itu punya dosa itu sangat besar, teman-teman. Mungkin lain waktu kita bahas soal kisah Daud. Ya, itu semua adalah latar belakangnya, teman-teman. Ya, tapi intinya Daud itu kebejatan itu benar-benar bejat. Gue yakin di antara kita ya, nggak ada yang sebejat Daud. Nggak ada yang sampai sebejat Daud. Daud itu benar-benar bejat. Tapi Tuhan ampuni. Ya, dan kisah Daud itu sebenarnya kenapa Alkitab buka secara jujur? Ya Daud jatuh. Supaya untuk mengingatkan kita perlu berjaga-jaga. Nah teman-teman, jangan teman-teman pikir udah dengar khotbah kayak gini ya. Terus teman-teman sering ikut doa pagi jam 5 pagi atau mungkin doa pagi sendiri jam 5, jam 4. Terus teman-teman juga punya ibadahnya rajin, sikapnya juga baik ya. Jadi teman-teman pikir tuh teman-teman udah hebat. Kita udah hebat, jangan. Kalau kita udah cukup puas dengan diri kita udah nggak punya gairah mau makin lebih baik lagi, makin berkenan lagi di hadapan Tuhan, makin mencintai Tuhan lagi. Kita udah merasa diri kayaknya aku udah mencintai Tuhan udah cukup. Kayak aku udah cukup memilih Tuhan nih, cukup daripada memilih kesenangan-kesenangan dunia yang lain. Hidupku udah baik. Ya. Waktu kita berhenti di titik itu, iblis datang mencobai kita. Ya. Dia berjalan seperti singa dan mengaum-ngaum dan mencari setiap orang yang dapat ditelan. Ketika ada pencobaan datang, kita jatuh. Ya. Ingat yang tadi, pencobaan itu selalu datang kepada orang yang mencintai Tuhan. Jadi jangan heran kalau misalnya, kok ada pendeta jatuh begitu? Kok ada hamba-hamba Tuhan jatuh? Padahal dia berkarya bagi Tuhan tuh besar, karyanya besar. Ya karena memang orang-orang yang mencintai Tuhan yang akan diserang sama kuasa gelap.
gitu. Terus yang kedua adalah dia berjaga-jaga nggak? Seorang hamba Tuhan yang sejati nggak mungkin jatuh dalam dosa. Dia bisa, tapi dia pasti akan memilih tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia selalu berjaga-jaga dalam hidupnya. Inilah kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi kita bisa nggak jatuh dalam dosa? Oh, sangat bisa. Ya, kunci satu, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Kisah Daud itu udah menjadi pelajaran yang keras buat kita. Ya, karena orang yang berkenan di hati Tuhan, dia menganggap dirinya udah cukup rohaninya di hadapan Tuhan. Lalu dia membiarkan dirinya nyaman, iblis datang, dia jatuh. Ya, dia jatuh. Makanya kita harus siap sedia dan berjaga-jaga setiap hari. Nah, bentuk cobaan yang iblis berikan hari ini tuh bukan kayak yang tadi ya, gambar yang serem. Nah, ini kita udah lihat kan ada film Crash Landing on You ya. Tahu dong, gue yakin tahu dong. Ada yang nonton nggak teman-teman? Boleh raise hand yang nonton film ini? Ini salah satu film drakor yang gue suka by the way teman-teman. Ya ini ceritanya lucu. Gue tuh suka yang lucu-lucu tapi ada romantisnya tuh. Gue suka kalau drakor ya. Ada cuma satu orang yang nonton. Yang lain tahu? Ada lagi nggak? Tahu, Kak. Nah, coba raise hand. Gue mau lihat nih. Berapa banyak kira-kira yang nonton film ini? Berapa banyak nih? Baru 2, 3. Ya. Ada lagi? 4 Rebecca ya tadi ya. Ada lagi yang nonton? Oke, ya cukup ya. Boleh turunin ya. Kita rata-rata tahu ya. Ntar yang belum nonton, aku cari Crash Landing on You ya. Ya, dia cukup lucu sih. Ini buat hiburan-hiburan ya. Nah, salah satu yang ditawarkan sama kuasa gelap yang model-model begini. Ingat, nonton tuh nggak salah ya. Nonton nggak salah. Nggak dosa juga. Kita nonton film ini nggak dosa. Gue juga nonton. Tapi yang salah satu ketika terikat. Ya, ada ikatan. Ya, ikatan. Ketika kita nonton drama Korea berlebihan, ya, itu bisa dikatakan dosa? Bisa. Apa bisa dikatakan dosa? Ingat, sesuatu yang berharga, itu pasti kita akan taruh waktu lebih pada sesuatu yang berharga itu. Kalau kamu anggap film Korea itu sesuatu yang berharga, kamu akan menaruh waktu kamu yang banyak untuk film ini. Ya. Kalau kita menganggap ya hobi kita seperti bersepeda itu sesuatu yang berharga, kita akan taruh banyak waktu kita untuk berolahraga. Tapi kalau kita anggap ya Tuhan itu yang berharga dalam hidup kita akan kasih waktu kita itu untuk Tuhan. Ya. Untuk Tuhan. Ya, nonton drama Korea, ya hobi itu nggak salah. Tapi ketika kita terikat di situ, itu yang menjadi salah. Ya, ini apalagi ya berhubungan badan sebelum menikah. Nah, ini salah banget. Ya, ini salah. Berhubungan seks salah, nggak dosa. Tapi menjadi dosa ketika melakukannya dengan orang yang bukan menjadi pasangan hidup kita. Ini dosa. Ya. Nah, ini beberapa contoh yang iblis tawarkan. Ya, iblis tawarkan. Satu kali, teman-teman, gue ketemu sama salah satu teman SMP gue ya, di tempat coffee shop gitu. Ini malam hari, ya sore ke malam. Ya, jadi waktu itu lagi nggak ada kegiatan ya, lagi akhir semester juga, semua kerjaan udah pada beres. Jadi gue diajak nongkrong gitu ya. Kan jarang ketemu teman SMP. Gue tiba-tiba ya udah gue mau ikut aja deh, datang ikut gitu ya. Karena udah jarang ketemu, nongkrongnya di coffee shop juga deket rumah ya, tinggal jalan. Nah dia bawa temennya, satu temennya. Dia cerita. Jadi dulu waktu kerja di luar kota ya, di sebuah kota lah di Indonesia ini, ya, dia pernah ikut yang namanya aliran gereja setan gitu ya. Bukan pernah ikut sih, mau ikut. Ya, jadi dia ketemu satu orang bule, ya lalu orang bule ini ngajak dia sama teman-temannya untuk ibadah, begitu, untuk ibadah katanya. Jadi pada waktu mau ibadah itu, ya pas masuk, itu sebelum ibadah itu banyak perempuan-perempuan pakaiannya seksi. Ya teman gue ini cowok, dia bawa teman-teman lagi gitu. Kalau nggak salah antara berempat atau berlima begitu ya. Jadi ada perempuan-perempuan tuh pakaiannya seksi,
Singkat cerita dijamu sama mereka, minum alkohol ya. Dan akhirnya ya itu ditawarin melakukan hubungan seks. Tapi teman gue yang satu ini bingung dalam hatinya, kok mau ibadah melakukan hubungan seks begitu. Dan yang uniknya teman-teman, yang uniknya baru dikasih tahu itu gereja setan. Nah, yang super uniknya lagi, yang kabur dari 4 atau 5 orang itu ya, cuma satu teman gue ini. Sisanya ngapain? Having sex. Gila, dia bisa lupain loh Tuhan ya. Ya udah gue merasa bodoh deh, gue di tempat kuasa gelap, ya mau ini gereja setan atau enggak, yang penting gue having sex. Gila, dia bisa tinggalin Tuhan. Jadi teman gue ini kaget, gue juga kaget sih ya. Gue pikir tuh cuma dongeng-dongeng doang, soalnya dulu pernah diceritain kayak gitu. Ya, di sebuah kota juga begitu, terus ada gereja setan, ada ritual hubungan seks gitu. Ya diajakin yang anak-anak muda gitu. Gue pikir tuh cuma dongeng. Nah ini gue dengar langsung. Gue tuh seriusan lu? Iya dia beneran. Oh, ya itu kisah benar. Ya. Makanya keindahan-keindahan dunia seperti yang hal-hal seperti ini, ya itu yang bisa membuat kita itu sebenarnya terpisah dari Tuhan. Termasuk Daud sekalipun kan, ketika dia nggak berjaga-jaga, sekalipun dia katanya orang yang berkenan di hati Tuhan, dia nggak berjaga-jaga, ya, dia jatuh dalam kesalahan. Dia jatuh dalam kesalahan, teman-teman. Nah, di saat kita berbuat dosa, mungkin tidak ada satu orang pun yang melihat kita. Tapi ingat ini, kalimat ini teman-teman harus ingat, kita harus ingat. Skandal kita yang tertutup di dunia, sesungguhnya itu terbuka di kerajaan surga. Hari ini, kita bisa puas menikmati dosa apapun. Dan seakan-akan Tuhan gak hukum kita. Gak ada satu orang pun yang tahu. Tapi, skandal yang tertutup di mata manusia, yang tertutup di bumi, itu terbuka besar di kerajaan surga. Makanya, apa yang dikatakan sama Yusuf, aku berdosa terhadap Allah kalau melakukan hal ini. Itu artinya apa? Kesucian hidup orang Kristen itu berdasarkan pikiran dan perasaan Allah semata. Ya. Jadi kalau kita mau bertindak, mau melakukan segala sesuatu, diperhadapkan pada dua pilihan. Aku mau pilih Tuhan atau pilih hal yang mungkin kita anggap ini nggak dosa, tapi ternyata Tuhan nggak suka. Dan itu bisa mendatangkan dosa buat kita. Ya. Kita harusnya memilih Tuhan daripada segala perbuatan yang tidak berkenan itu. Ya. Mungkin katakanlah hal yang gampang, nonton drama Korea yang tadi. Nonton nggak masalah buat hiburan. Gue juga nonton ya, waktu habis akhir semester, kerjaan pada kelar, ya nggak begitu banyak. Nah biasanya gue cari film drama Korea atau enggak film anime gitu. Satu film yang serinya mungkin yang bisa, kalau drama Korea mungkin 15 episode, ya kalau yang anime mungkin bisa yang paling banyak lah 40-50 episode. Nah, untuk apa? Untuk menghibur, untuk refreshing. Ya. Tapi begitu udah mulai ada kerjaan dan lain sebagainya, gue balik lagi kerja pelayanan dan lain sebagainya. Jadi nggak terikat di situ. Nah, waktu kita terikat di situ, tiap hari kita bisa tidur jam 2, ya bangun lagi kerja segala macam, tidur lagi jam 2, bahkan kita bisa kurang produktif dalam kuliah atau dalam pekerjaan karena film-film yang kita tonton, ya itu udah dosa. Dosanya itu apa? Karena kita nggak produktif lagi untuk Tuhan. Tuhan mau pakai kita lebih, kita nggak bisa dipakai Tuhan lebih. Kenapa? Karena itu diri kita sendiri, salah diri kita sendiri. Kita habiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang nggak jelas. Makanya standar kesucian orang Kristen itu apa? Pikiran dan perasaan Tuhan, apakah benar-benar segala sesuatu yang kita tindak, yang kita lakukan ini itu berkenan di hati Tuhan atau enggak, teman-teman. Ya. Hari ke hari, ya, Alkitab katakan dalam Kejadian 39, istri Potifar dalam ayat 10 adalah membujuk Yusuf untuk tidur di sisinya setiap hari. Setiap hari. Iblis melalui keindahan dunia ya selalu mencobai kita setiap hari. Namun pilihan itu ada di tangan kita. Yaitu apakah ingin berbuat dosa atau tidak. Ya. Gairah kita akan Tuhan itu ditentukan dari pilihan kita. Ya. Pilihan kita mau melakukan dosa atau pilihan kita mau mencintai Tuhan. Nah, begini teman-teman, seringkali
orang tuh bertanya ya sama gue, dan gue sendiri pun juga kadang bingung, bukan kadang, sering bingung ya. Orang tuh suka nanya gini, gimana sih caranya bisa stabil gitu ya dalam ikut Tuhan, nggak jenuh dalam pelayanan, ya stabil gitu. Caranya gimana? Sebenarnya gue baru ngerti juga baru-baru ini sih, terutama waktu gue baca kisah Yusuf ini ya. Sebenarnya itu dibentuk ya, dibangun dari kehidupan sehari-hari. Ibarat kata gini loh teman-teman, kalau kita mau beli satu barang, kita pasti kan nabung kan, nabung banyak ya, nabung banyak, nabung sampai celengan kita penuh, sampai uang kita cukup membeli barang tersebut. Nah sama juga kayak gairah kita tuh sama Tuhan, itu nggak bisa terjadi secara instan. Memang dalam kasus tertentu Tuhan jamah kita lewat ibadah, lewat dengar lagu rohani, lewat khotbah, kita bisa nangis, bisa tersentuh, muncul gairah mau mencintai Tuhan. Tapi itu dipupuk dari hari ke hari. Hari ini kita bangun pagi, ya, kita punya kerinduan nggak ketemu Tuhan? Kalau lo nggak punya, coba kita bangun. Ya. Waktu nggak suka doa gitu ya, waktu ada hari-hari, waktu diperhadapkan pada satu hari, tiba-tiba kita lagi malas doa, nah bisa nggak kita paksa waktu itu untuk berdoa ya? Nah itu tuh hal-hal yang gue pribadi ngalamin teman-teman, dan gue yakin teman-teman pun juga pasti ngalamin. Ya, waktu kita diperhadapkan dengan rasa jenuh, mau baca Alkitab, mau ikut komsel, ya, dengan ngaso di rumah mungkin atau nonton Korea atau apa, ya, kita bisa nggak untuk memilih mencari Tuhan dalam keadaan kita yang nggak enak. Sebenarnya teman-teman, Tuhan itu justru melihat, ya, melihat perjuangan kita mencari Dia ketika kita sedang tidak ingin mencari Dia, teman-teman. Oh, kalau kita ingin mencari Dia mah kita lagi hasrat kita menggebu-gebu gitu ya, habis ikut retret, habis dengar komsel, dengar khotbah gitu ya. Kita menggebu-gebu mencari Tuhan, itu hal biasa. Itu hal biasa pasti. Tapi ketika kita ikut Tuhan udah lama, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita ikut Tuhan. Ya, 40 tahun kita ikut Tuhan. Ya. Tapi kita tiap hari ya seringkali jenuh, tapi kita paksa diri kita untuk ketemu Tuhan. Wah, itu perjuangan yang luar biasa. Itu ibarat kata nabung tadi. Ya hari demi hari kita paksa, hari demi hari kita paksa. Nah lama-lama itu jadi kebiasaan teman-teman. Itu jadi kebiasaan. Nah pilihan tuh tangan kita. Sama juga dengan dosa. Kita melakukan dosa nih. Dosa ini, satu, hari pertama lakukan dosa A. Kedua, dosa B. Tiga, dosa segala macam. Lama-lama kebiasaan kita melakukan dosa. Sama juga dengan Tuhan. Hari satu mencari Tuhan. Hari dua mencari Tuhan dan kehendaknya. Hari tiga dan selanjutnya juga demikian. Lama-lama kebiasaan kita mencari Tuhan dan kehendaknya. Itulah yang Tuhan inginkan, teman-teman. Pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Ini ayat yang gue suka. Ya, ayat yang aku suka, Mazmur 42 ayat 2-3 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Gairah akan Allah itu harus dibangun setiap hari melalui firman, doa, dan kehidupan keseharian, teman-teman. Kita harus bangun gairah kita akan Tuhan itu setiap harinya, day by day, teman-teman. Ya, makanya contohnya seperti rusa. Pemazmur ini paling pintar ya. Dia nih menulis puisi, dia lihat keindahan alam dan dia jadikan itu sebagai sarana untuk dia mengungkapkan cintanya itu kepada Tuhan. Karena ini Timur Tengah, ini kan orang Israel yang nulis Mazmur ini. Dia lihat kondisi rusa di Timur Tengah, yang pastinya itu negara yang panas, teman-teman. Jadi rusa itu nggak bisa hidup tanpa air. Ya, tiap hari dia pasti selalu mencari air. Kenapa? Kalau dia nggak minum, dia pasti mati. Karena Timur Tengah itu kan panas, teman-teman. Timur Tengah itu panas, dia pasti butuh air. Dan perjuangan rusa untuk minum itu perjuangan yang cukup berat. Kenapa? Seringkali ada buaya. Seringkali ada buaya yang mengintai rusa itu. Nah, demikian juga kita, teman-teman. Tiap hari ya harusnya kita punya rasa haus itu akan Tuhan. Dan ketika kita cari Tuhan, ingat seringkali ada buaya itu. Bukan buaya darat, tapi kuasa gelap yang seringkali melihat kita. Ya, waktu kita mau minum air kehidupan, waktu kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya,
Nah, iblis siap-siap terkam kita. Ya. Tapi pertanyaannya dari kita mau atau enggak? Kita mau nggak sih kayak rusa yang punya kehausan akan Tuhan? Dan itu harus dibangun setiap hari. Lewat belajar, baca Alkitab, belajar firman, doa, kehidupan keseharian kita juga. Yang tiap hari kita jaga tutur kata, pikiran, perasaan kita yang kita bangun. Ya, lama-lama gairah akan Tuhan itu akan melekat dalam diri kita. Nggak mungkin enggak. Ya, gairah akan Tuhan itu akan melekat dalam diri kita. Nah, makanya gue pribadi itu mikir ya, kalau orang pelayan Tuhan, ya, dia seorang pelayan Tuhan, apapun jabatan pelayannya ya, apapun jabatan pelayanannya ya, dia harus punya gairah akan Tuhan itu setiap hari. Kenapa? Karena dia akan melayani jemaat tiap hari, tiap minggu. Kalau dia hilang, satu hari aja gairahnya hilang, lalu dia katakanlah kayak gue hari ini khotbah gitu ya. Waduh, yang kasihan siapa? Yang kasihan jemaatnya. Yang kasihan jemaatnya. Karena itu akan nular. Ya, itu akan nular. Makanya kalau teman-teman ada yang pelayanan di gereja, harus paham hal ini. Sebelum kita melayani, banyaklah duduk diam di kaki Tuhan. Banyaklah betah duduk diam di kaki Tuhan. Kenapa? Supaya ketika kita pelayanan, itu ada kuasa di belakang kita. Ya, yang kayak bagaikan panah kalau ditarik. Panah itu tembus sampai ke hati setiap jemaat kita. Yang berbicara, itulah firman yang berbicara melalui kita kepada setiap jemaat kita. Di mana jemaat kita harus punya gairah-gairah akan Tuhan setiap harinya. Teman-teman. Aku tutup dengan 2 ayat ya, dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, ada lagunya kan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, hanya orang yang suci hatinya. Ayat ini bilang murni. Murni itu kayak ini loh. Ini kebetulan ada tisu. Murni itu kayak gini, putih. Gak ada apa-apa. Nah, Mazmur bilang, kalau kamu mau melihat Tuhan, kamu mau naik ke gunung kudus Tuhan, begini. Hatimu harus begini. Hati itu bicara keadaan batin kita yang tidak terlihat. Motivasi kita harus begini. Bersih. Sebersih-bersihnya pikiran kita. Harus begini. Bersih sebersih-bersihnya. Nggak ada noda. Teman-teman. Nggak ada satu titik pun noda. Emang bisa? Bisa. Tuhan Yesus sudah mati buat kita menebus dosa kita. Hati kita begini. Sekarang tinggal kita terus menjaga hati kita itu tetap putih seperti ini, teman-teman. Jaga pikiran kita agar tetap seperti ini. Barulah orang-orang ini yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah yang dapat melihat Tuhan, teman-teman. Melihat bukan dalam arti lihat secara fisik, tapi dia punya gairah kecintaan itu akan Tuhan. Dan ketika orang itu punya gairah kecintaan akan Tuhan, ya teman-teman, dia ngobrol aja, dia bicara aja, itu pasti ya, ada dorongan kuasa yang menyertai dia. Kuasa apa? Kuasa yang membawa setiap orang yang mendengar firman yang diucapkan darinya itu untuk semakin mencintai Tuhan lagi. Ya. So hari ini kita tetapkan pilihan kita pada Tuhan. Ya. Tuhan hari ini nggak kelihatan, ya. Tapi justru itulah iman yang sejati. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, mau nggak kita kayak gitu? Dunia, iblis melalui dunia ini bisa kelihatan. Ya, dengan tadi hal-hal yang tadi kita lihat beberapa contoh. Nah, Tuhan nggak kelihatan. Tapi mau nggak kita memilih Tuhan? Kalau kita pilih Tuhan, iman kita terbukti sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita nggak memilih Tuhan yang tidak terlihat, ya kita nggak layak disebut orang Kristen. Pilihan tangan kita. Ya, kalau kita mungkin sebelumnya udah salah memilih, ya kita udah hanyut dalam pilihan kita yang lama, ya hidup dalam dosa, hidup dalam keinginan pribadi kita yang mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini mau nggak kita tinggalkan, teman-teman? Kita balik ke Tuhan, kita doa secara pribadi, nanti sebelum tidur, ya kita berkata, Tuhan, aku mau pilih Tuhan. Walau berat, walau nanti banyak pencobaan, aku mau pilih Tuhan dan aku mohon Tuhan, tolong mampukan aku untuk hidup bagi Tuhan. Ya. So hari ini, pilihlah Tuhan karena Tuhan telah memilih kita terlebih dahulu untuk kita hidup bersama di dalam kerajaannya di surga. Ya, itu teman-teman dari aku.
Nah, apa ada diskusi atau pertanyaan, teman-teman?